Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu granitoid di Pulau Sumatera, dengan anggota Abista, Rio, Alfu, Dimas, Hafiz, Arya, Bagas, Mita, Daniel, Dean, Denis, Dina, dan Dito. Ya, berikut outline dari presentasi yang akan kami sampaikan dengan bagian yang pertama berupa pendahuluan, kemudian batuan dasar, keterdapatan, umur, genesa, serta potensi CIACC. Baik, granitoid sendiri merupakan istilah untuk kelompok batuan beku plutonik dengan tekstur vaneritik dan komposisi asam hingga intermediate, yang nantinya dapat dibedakan jenisnya berdasarkan persentase kehadiran mineral seperti mineral kuarsa, alkali feldspar, dan plagioklas. Nah, pada umumnya granitoid itu terbentuk akibat proses atau anateksis dari kerak atau pengaruh dari mantel. Kemudian batuan granitoid ini dapat ditemukan di bagian punggungan tengah samudra atau mid-oceanic ridge, serta dalam kompleks oviolite walau dalam volume yang kecil. Nah, di Pulau Sumatera sendiri, granitoid tersebar di sepanjang Pulau Sumatera yang mengikuti zona sesar yang tersebar dari utara ke selatan dengan persebaran sebagai berikut. Di sebelah utara, di wilayah Tapanuli, terdapat Pluton Sibolga, Padang, Sidempuan, Penyambungan, Muara Sipongi, dan Pangarayan. Kemudian selanjutnya di kompleks dataran tinggi Padang, terdiri dari Pluton Anai, Lasi, Sulit Air, Mandi Angin, dan Tanjung Gadang. Selanjutnya ke timur dan ke tenggara sedikit, di area Jambi, terdiri dari Bukit 12, Bukit 30, dan Bukit Batu Pluton. Dan kemudian di bagian Sumatera Selatan, terdiri dari Pluton Talang Gadang, Bukit Payung, Bukit Garba, Bandar, Tanjung Gadang, dan Tanjung Karang. Ya, selanjutnya dari pendahuluan, mungkin salah satunya ada pada daerah Sibolga, Sumatera Utara yang memiliki bantuan granitoid yang memiliki peranan penting untuk mengetahui sejarah magmatisme, proses-proses geologi pada masa lampau, dan implikasinya terhadap kondisi geologi saat ini. Batolit granitoid di daerah Sibolga ini merupakan bagian dari Provinsi Granitoid Sabuk Barat, Pulau Sumatera. Lokasi penelitiannya terletak di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan Desa Bonandolok, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang memiliki luas kurang lebih dari 2 kali 2 km persegi. Terima kasih. Batuan dasar granitoid di daerah Sumatera. Menurut Sutanto, tahun 2004 terdapat 4 klasifikasi untuk menentukan komposisi granitoid di daerah Sumatera. Untuk klasifikasi yang pertama, yaitu penamaan batuan berdasarkan komposisi mineral pada sampel dari berbagai daerah granitoid Sumatera, seperti daerah Sibolga, Penyambungan, Kalteks, Sijunjung, Setangkai, dan lain sebagainya. Dengan memperhitungkan komposisi mineral seperti biotit, amfibolit, opak, kuarsa, plagioklas, dan ortoklas, dengan kriteria tertentu didapatkan nama-nama yang berbeda pada daerah yang berbeda. Untuk klasifikasi yang kedua, yaitu dengan mengupload pada ternary diagram ortoklas, kuarsa, dan plagioklas menurut Sterkesen tahun 1976. Untuk klasifikasi yang ketiga, yaitu dengan mengupload pada ternary diagram albit, anortit, dan ortoklas dari Berker tahun 1979. Dan untuk klasifikasi yang keempat, yaitu dengan mengupload pada diagram silika dan K2O yang menunjukkan keberagaman komposisi dan afinitas yang bervariasi. Berdasarkan klasifikasi mineralogi maupun kimiawi, granitoid Sumatera memiliki berbagai jenis dengan variasi yang berkomposisi asam hingga basa, dengan kandungan silika berkisar antara 54% hingga 79%. Jenis-jenis batuannya meliputi diorit, diorit kuarsa, granodiorit, adenelit, granit, tonalit, monzonit, kuarsa, dan syenit kuarsa. Untuk di sebelah kiri terdapat beberapa gambar. Gambar-gambar ini merupakan hasil plotting unsur-unsur pada spider diagram dari sejumlah sampel granitoid Sumatera yang dilakukan oleh Sutanto tahun 2004.
dapat dilihat bahwa deretan diagram sebelah kiri, yaitu berupa spider diagram LILE-HFSE yang dinormalisasi dengan primitif mentol memperlihatkan distribusi yang khas untuk magma yang terbentuk oleh proses subduksi. Ciri tersebut terlihat pada kehadiran anomali negatif pada unsur Ti, Zr, dan Mb. Pengkayaan pada unsur LILE dengan berbagai variasi menunjukkan bahwa batuan-batuan ini dihasilkan oleh pendinginan magma dengan tingkatan evolusi yang beragam. Untuk mengetahui sejarah interaksi lempeng serta evolusi geokimia, batuan granitoid diperlukan umur absolut dari batuan-batuan tersebut. Dan untuk gambar-gambar pada deret kanan, yaitu berupa spider diagram REE yang dinormalisasi dengan kondrites, dapat diketahui bahwa harga heavy REE sangat bervariasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe granit. Secara umum, tipe granit berdasarkan kandungan geokimia akan dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ada M-type, kemudian E-type, S-type, dan juga E-type. Perbedaan kandungan geokimia tersebut dipengaruhi oleh adanya setting-setting tektonik yang hadir ketika proses magmatisme itu ada atau pembentukan batuan itu ada. Namun di Sumatera berdasarkan sifat geokimianya hanya ditemukan 3 tipe granit, yaitu pertama ada E-type granit, kemudian S-type granit, dan yang terakhir adalah A-type granit. Batuan dengan E-type granit contohnya adalah batuan quartz sienit, quartz alkali feldspar, sienit, dan juga cyanogranit dengan mineral penceri berupa feldspar, plagioklas, biotit, dan juga hornblenda. Nah, untuk pembentukan E-type granit ini bisa terbentuk misalnya pada daerah oceanic island arc atau misalnya di daerah-daerah subduksi lebih tepatnya, di daerah orogenik dan juga bisa juga di transisional. Sedangkan untuk yang selanjutnya, untuk S-type granit, batuannya berupa alkali feldspar, sienit, quartz alkali feldspar, sienit, dan juga quartz sienit dengan mineral penceri berupa feldspar, muscovite, ilmenit, biotit, dan juga garnet. Untuk S-type granit, pembentukan dari granit tersebut dipengaruhi oleh setting tektonik misalnya ada di continental collision yang dimana akan ada banyak pengaruh dari metasedimen. Jadi karena ada banyak sedimen sehingga komposisi dari magmatisme akan dipengaruhi oleh adanya kandungan dari sedimen tersebut. Karena ada banyak pengaruh dari kontinen. Nah, biasanya akan terbentuk misalnya di continental collision. Jadi memang akan lebih asam daripada yang lain karena dia sudah termasuk dalam kolisi, kemudian berasosiasi dengan banyak sedimen di dalamnya ketika proses magmatisme itu ada, kemudian berasimilasi dan membentuk S-type granit. Sedangkan yang terakhir untuk E-type granit, batuannya berupa granit, sienit, diorit, dan juga gabbro dengan mineral berupa hornblenda dan juga biotit. Untuk pengaruh daripada tektonisme, kemudian pengaruh ke dalam geokimianya, itu bisa dilihat di diagram di samping, di tabel di samping, bahwa tiap-tiap proses dari tektonisme kontinental, dari interaksi kerak benua dan juga prosesnya, itu bisa mempengaruhi tipe-tipe granit yang hadir, terutama di Sumatera. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari pembagian geokimia magmatisme berdasarkan kandungan alumina dan juga alkalinnya. Batuan dengan geokimia berupa peraluminus merupakan batuan yang mengandung Al secara total itu lebih tinggi daripada ketiga komponen, yaitu Ca, K, dan juga Na. Sehingga akan membentuk mineral-mineral penciri yang bisa terbentuk di dalam atau yang bisa terbentuk oleh magmatisme bersifat peraluminus itu adalah biotit,
muscovite, cordierite, andalusite, dan juga garnet. Sedangkan secara geokimia, batuan yang termasuk ke dalam metaluminous adalah batuan-batuan yang kandungan geokimia daripada Al-nya lebih tinggi daripada kandungan total Na dan juga K, namun akan masih lebih rendah apabila digabungkan ketiga unsurnya, yaitu dari Na, K, dan juga Ca. Contoh dari mineral pencirinya berupa piroksen, hornblenda, dan juga biotit. Kemudian yang terakhir adalah tipe peralkalin. Itu merupakan batuan-batuan yang dimana kandungan dari Al secara total itu sudah lebih sedikit daripada Na dan juga K total. Apalagi ditambah dengan Ca, pasti akan lebih sedikit. Sehingga tipe dari peralkalin akan membentuk mineral-mineral penciri, misalnya ada aegrin, ripekit, arfedsonit. Nah, dari ketiga jenis ini, mulai dari peraluminous, metaluminous, kemudian peralkalin, itu juga dipengaruhi dari sifat magma ketika batuan tersebut terbentuk, dari batuan granit ini terbentuk. Nah, untuk kandungan-kandungannya akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara magma dengan batuan yang ada di sampingnya, atau misal proses tektonik yang mempengaruhi daripada pembentukan batuan tersebut. Baik, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Batuan yang teridentifikasi di sepanjang Sumatera, ada 7 batuan yang teridentifikasi, di mana 7 batuan tersebut adalah tonalit, granodiorit, monzogranit, alkali feldspar granit, alkali feldspar quartzianit, cyanogranit, dan juga monzogranit. Ketujuh batuan tersebut ditemukan di 4 lokasi sebenarnya. Namun sebelum itu, untuk persebaran daripada granit di Sumatera itu sebenarnya dibagi menjadi 2 provinsi, yaitu Eastern Province yang merupakan E-type tipe magmanya, dan juga Main Range Province yang memiliki tipe granit berupa S-type. Untuk yang E-type itu misalnya berada di bagian utara dari Sumatera, misalnya mulai dari Malaysia, Singapura. Kemudian untuk yang S-type itu merupakan sabuk utama bisa dibilang, karena merupakan provinsi yang banyak menghasilkan timah penciri dari S-type. Sehingga di Main Range Province ini bisa ditemukan potensi-potensi adanya pertambangan timah. Nah, dari 7 batuan tersebut terbagi di 4 lokasi penelitian, yaitu di area Tapanuli, kemudian Kompleks Granit Padang, Sumatera bagian selatan, dan yang selanjutnya yaitu area Jambi. Persebaran dari batuan tersebut mulai dari tonalit, granodiorit, monzogranit, alkali feldspar granit, alkali feldspar quartzianit, cyanogranit, dan juga monzogranit tidak lepas dari sifat magmanya dan juga tektonisme yang mempengaruhi pembentukan dari ketujuh batuan tersebut, di mana persebarannya akan sangat dipengaruhi oleh tektonisme yang terjadi, sehingga proses-proses yang ada akan sangat mempengaruhi pembentukan batuan tersebut, karena dari proses tektonisme akan mempengaruhi sifat magma yang akan terbentuk, yang nantinya akan menjadi batuan ketika mengalami pendinginan dan juga proses pembatuan. Dan juga misalnya ketika ada proses kristalisasi, nah mineral yang akan terbentuk itu akan sesuai dengan sifat dari magmanya. Keterdapatan granitoid Sumatera. Menurut Tobing, tahun 2005, granitoid Sumatera dan Semenanjung Malaya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Volcanic Arc Province, kemudian Main Range Province, yang ketiga yaitu Eastern Province. Soalnya di Pulau Sumatera sendiri, granitoid dibedakan menjadi 2 area, yaitu sabuk granitoid barat atau Western Belt dan sabuk granitoid tengah atau Main Range Granite. Kemudian setting tektonik dan intrusi granit di Sumatera.
Pada gambar berikut terlihat beberapa intrusi granitoid di Sumatera, dan ada 6 yang sudah diberi kode sesuai nama daerahnya menurut Sutanto tahun 1997. Kemudian secara geologi, letak intrusi granitoid tersebut dikelompokkan jadi 3 menurut Brown 1982, yaitu yang pertama adalah intrusi granitoid berupa batolith, stok, dan dike terletak di sebelah timur sesar Semangko. Dan intrusi-intrusi tersebut menerobos batuan dasar yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah pluton granitoid. Juga terdapat terrain konozoik. Pluton-pluton jenis ini umumnya terletak di sebelah barat sesar Sumatera dan memotong batuan berumur tersier seperti halnya yang terdapat di Wai Bambang, Lampung, Perbukitan Gumai Sumatera Selatan, Painan di Sumatera Barat, Air Bangis, dan Muara Soma di Sumatera Utara, dan Sikoleh Aceh. Kemudian yang ketiga yaitu intrusi yang umumnya berupa dike yang terletak pada sesar itu sendiri, seperti yang terdapat di Tanjung Sakti, Muara Aman, dan Muara Labu. Kemudian contoh granitoid yang ada di Sumatera yaitu di Padean, Lampung. Ini lokasi berada di Kecamatan Bubian, Lampung Tengah. Berdasarkan peta geologi regional Lembar Kota Agung menurut Amin 1993, lokasi penelitian merupakan formasi granit kapur yang berumur kapur akhir dengan batuan yang terdiri dari batuan granit, granitoid, dan tonalit yang terfoliasi. Pada lokasi tersebut ditemukan setidaknya 3 jenis batuan granitoid yang menunjukkan perbedaan warna, ukuran kristal, dan komposisi mineralnya, yaitu pada tonalit itu batuan berwarna putih keabuan dengan tekstur vanerik holokristalin, bentuk mineral euhedral dan anhidral. Kemudian granodiorit, batuan memiliki warna abu-abu kehitaman, tekstur holokristalin dengan bentuk mineral euhedral hingga anhidral, dan hubungan kristalnya inequi granular. Kemudian mezogranit, batuan berwarna abu-abu merah jambu, bertekstur holokristalin, berukuran sedang hingga kasar, dengan bentuk euhedral, anhidral, dan inequi granular. Selanjutnya, keterdapatan granitoid di Sumatera, yaitu granitoid Sibolga di Tapanuli Tengah. Daerah Sibolga yang terletak di Tapanuli Tengah merupakan bagian dari Provinsi Sabuk Granitoid Barat yang terdiri dari granitoid tipe I, menurut Kobing tahun 2005. Dasar geologi regional Sibolga terdiri dari batolith yang disebut sebagai kompleks granit Sibolga. Umur batuan granitoid di Sibolga ditentukan dengan dating SRRB dan KAR dan menghasilkan rentang umur 264 sampai 74 juta tahun, menurut Kobing tahun 2005. Batuan granitoid di daerah penelitian sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama alkali feldspar granit yang terdapat di timur lokasi penelitian, kemudian alkali feldspar quartz cyanide yang terdapat di barat daya lokasi penelitian, dan cyanogranit yang hadir di bagian tenggara lokasi penelitian. Ketiga granit tersebut memiliki tekstur faneritik dan fenoklis besar berukuran 1-9 mm dengan kandungan kuarsa dan alkali feldspar yang melimpah. Berikut ini foto singkapan untuk granitoid cyanogranit itu ditunjukkan pada gambar A, kemudian gambar B adalah singkapan alkali feldspar granit, dan singkapan C merupakan singkapan gabbro, dan singkapan D merupakan singkapan alkali feldspar quartz cyanide. Nah, untuk jenis granitoid yang keempat yaitu gabbro yang memiliki tekstur porfiritik dan fenokris 1-2 mm dengan kandungan piroksen dan plagioklase yang melimpah. Selanjutnya ada granitoid garbah yang terletak di formasi granit garbah di daerah Perbukitan Garbah, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Batuan granitoid ini terbentuk pada lingkungan tektonik continental collision granitoid yang berhubungan dengan proses subduksi. Tatanan tektoniknya berada pada cekungan Sumatera Selatan yang merupakan back arc basin. Secara megaskopis, batuan granitoid memiliki warna putih keabuan dan kemerahan karena terdapat banyak alkali feldspar dengan tekstur vanerik dan holokristalin. Dapat ditunjukkan dengan gambar singkapan granit yang berada di sebelah kiri.
Kemudian secara mikroskopis atau pengamatan petrografi, batuan formasi granit Garba, daerah tekanan, dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu monzogranit dan cyanogranit, yang dicirikan kehadiran mineral utama berupa alkali feldspar, plagioklas, warsa, biotit, serta beberapa mineral aksesoris lain yaitu muskovit dan titanit. Berikut ini gambar A merupakan sayatan petrografi monzogranit dan gambar B adalah sayatan petrografi cyanogranit. Bagian selanjutnya yaitu umur dari granitoid Sumatera. Granitoid di Sumatera tersebar dari utara hingga selatan dekat dengan zona sesar besar Sumatera, yang dapat dibagi menjadi satu area Tapanuli, yang terdiri atas Sibolga, Padang Sidempuan, Penyabungan, Muara Sipongi, dan Pangarayan. Kemudian yang kedua, kompleks granit Padang, yang terdiri atas Anal, Pasi, Sulit Air, Mendiangin, dan Tanjung Gadang. Kemudian yang ketiga yaitu Sumatera bagian selatan, yang terdiri atas Talang Gadang, Bukit Payung, Bukit Garba, Bandar, Tanjung Gadang, dan Tanjung Karang. Kemudian area Jambi dan Sumatera Selatan yang terdiri dari Bukit 12, Bukit 30, dan Bukit Batu. Pembentukan granit di Sumatera berlangsung selama pembentukan lipatan-lipatan yang terjadi pada Kretasius menurut Atli tahun 1962. Sehingga dapat disimpulkan bahwa batuan granit yang terdapat di Sumatera memiliki umur Paleozoik, Mesozoik, hingga umur Tersier. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Berdasarkan hasil radiometric dating, pada daerah Sibolga menunjukkan umur Triasik atau Tersier, kemudian pada daerah Tanjung Gadang memiliki umur Tersier hingga Kretasius, dan pada daerah Sumatera Selatan memiliki umur Kretasius menurut Wikarno et al. Tahun 1988. Berdasarkan hasil radiometric dating oleh Wikarno et al. Tahun 1988, maka area Sumatera dapat dibagi menjadi 4 daerah, yaitu yang pertama, Tapanuli Selatan, berdasarkan dating menggunakan metode potasium argon dan rubidium strontium, yang dilakukan pada sampel yang memiliki jenis litologi berupa granit, pada dua lokasi pengambilan sampel, yaitu granit Pluton Sibolga dan Tarutung, maka didapatkan hasil umur absolut 264 kurang lebih 6 sampai 206,1 kurang lebih 2,5 juta tahun lalu, atau pada umur geologi memiliki umur berupa Permian hingga Trias akhir. Di Sumatera Utara, berdasarkan dating menggunakan metode analisis RBSR yang dilakukan pada sampel yang memiliki jenis litologi berupa granit pada lokasi pengambilan sampel yaitu di Sumatera Utara, didapatkan hasil umur absolut 147 plus minus 2,4 juta tahun lalu, atau berumur Jura akhir hingga Kaprawal. Kemudian di Sumatera Barat, berdasarkan dating menggunakan analisis KAR dan RBSR yang dilakukan pada sampel yang memiliki jenis litologi berupa granit pada 5 lokasi pengambilan sampel yaitu pada granit Pluton Tanjung Gadang, Sisawah, Lasi Granit, dan Sumatera Barat. Didapatkan hasil umur absolut 294 hingga 20,6 plus minus 25 juta tahun yang lalu, berumur Permian hingga Eosen Tengah. Berdasarkan dating menggunakan metode analisis KAR dan FT penanggalan Vision Track di Sumatera Selatan yang dilakukan pada sampel yang memiliki jenis litologi berupa granit dan granodiorit pada 5 lokasi pengambilan sampel yaitu granit Pluton Sumatera Selatan, Pegunungan Balik Batang, Bangunrejo, EPY Welirang, dan Jati Baru, didapatkan hasil umur absolut sekitar 120,9 plus minus 8,75 hingga 48,37 juta tahun yang lalu, atau berumur awal Kapur hingga Eosen awal. Berikutnya mengenai genesa granitoid di Pulau Sumatera. Berdasarkan genesisnya, maka badan granitoid dapat dikelompokkan menjadi tipe I, tipe S, serta tipe A dan tipe M. Granitoid di Pulau Sumatera dibedakan menjadi 2 provinsi, yaitu Sabogranitoid Eastern Province dan Sabogranitoid Tengah. Batuan granitoid pada Eastern Province terdiri dari granitoid tipe I dan dibatasi bukit barisan. Sabogranitoid Tengah tersusun atas granitoid tipe S dengan sedikit granitoid tipe I, serta memiliki karakteristik mineralisasi timah. Granitoid Sumatera terbentuk dalam 2 siklus geologi. Siklus pertama adalah pada saat siklus subduksi Carboniferous Permian oleh lantai samudra Paleothetis dan kolisi lempeng benua Sibumasu dengan amalgamasi blok East Malay Indochina. Siklus pembentukan granitoid kedua berasosiasi dengan busur vulkanik pada akhir Triasik
hingga awal Jurassic sepanjang batas Sundaland, yang mana ini merupakan pembentukan sabuk tengah atau main range belt. Untuk granito tipe A terbentuk melalui zona continental rift yang bersifat anorganik dengan kandungan alkalin yang moderat dan diinterpretasikan mengalami kristalisasi yang memiliki kondisi reduksi atau rendah oksigen dibandingkan granit yang lainnya, menurut Louisel and Woods tahun 1979. Diperkirakan terdapat 3 jenis sumber dari granit tipe A ini, yaitu yang pertama adalah partial melting dari sisa atau residu proses produksi granit tipe I yang masih ada setelah pembentukan granit tersebut. Yang kedua terdapat partial melting yang berasal dari sumber yang berbeda, yaitu pada kerak yang lebih muda yang berada di atasnya yang komposisinya bersifat tonalitik hingga granodioritik. Yang ketiga adalah fraksinasi dari proses kristalisasi yang berasal dari magma alkalin yang berasosiasi dengan wujud beku dari magma tersebut. Selanjutnya terdapat granitoid tipe I yang menurut Setiawat et al. 2016, granitoid ini biasa dijumpai pada area sabuk granitoid bagian barat dan tersusun atas batuan quartz syenit, quartz alkali-feldspar-syenit, dan cyanogranit. Komposisi utama batuan tersebut berupa mineral feldspar, plagioklas, kuarsa, biotit, dan beberapa mineral lainnya yang berupa zirkon, korodium, apatit, dan titanit. Berdasarkan komposisi tersebut, dapat diketahui bahwa pembentukan granitoid ini berasal dari peleburan kerak yang berasimilasi dengan batuan yang kaya alumina, seperti metasedimen atau pelitik, dan terkena kontaminasi. Yang ketiga terdapat granitoid tipe S yang biasa dijumpai pada area sabuk granitoid utama yang tersusun atas alkali-feldspar, syenit, quartz alkali-feldspar-syenit, dan quartz syenit. Komposisi utama dari batuan ini adalah mineral feldspar, muscovite, dan ilmenit yang merupakan litik dari batuan metasedimen. Granitoid ini terbentuk pada lingkungan busur vulkanik, dan magma yang terbentuk merupakan proses dari peleburan dan bersumber dari batuan metasedimen. Baik, selanjutnya adalah cekungan-cekungan yang berada di atas granitoid di Sumatera beserta potensinya. Nah, pada slide ini ditampilkan peta cekungan sedimen tersier di Indonesia. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas khususnya yang ada di atas batuan granitoid di Sumatera. Nah, dari salah beberapa contoh cekungan di sedimen di atas granitoid Sumatera, antaranya ada cekungan Sumatera Utara, cekungan Ombilin yang berada di Sumatera Barat, dan cekungan Sumatera Selatan. Nah, untuk cekungan utara sendiri, cekungan utara merupakan cekungan tarik pisah atau pull apart basin dan half graben basin yang terletak pada bagian tenggara kerak benua Eurasia. Untuk letaknya sendiri kurang lebih ada di daerah ini. Cekungan Sumatera Utara merupakan break arc basin yang berisi sedimen tersier yang terendapkan di atas kompleks metasedimen pratersier menurut Barber. Nah, cekungan Sumatera Utara terbentuk akibat lempeng Samudra Hindia yang bertumbuk dengan lempeng benua Eurasia pada umur Eosen akhir. Cekungan ini dikontrol oleh sesar Sumatera dan sesar Malaka yang mengakibatkan penyesaran bongkah atau block faulting dan akibatnya menimbulkan pull apart basin menurut Sosro Miharjo tahun 1998. Nah, untuk stratigrafi pada cekungan Sumatera Utara terdiri atas beberapa formasi. Di antaranya ada formasi tampur yang terendapkan secara tidak selaras pada batuan dasar granitoidnya. Di sampingnya ada formasi Meu Campli yang terendapkan pada kondisi paralik. Di atasnya ada formasi Bruksah yang terdapat secara tidak selaras dengan formasi campur. Selanjutnya ada formasi Bambo yang terletak selaras di atas formasi Bruksah. Selanjutnya ada formasi Peutu dan formasi Beluma yang terdapat secara tidak selaras di atas batuan dasar tetapi selaras di atas formasi Bambo. Selanjutnya formasi Baung yang terendapkan selama transgesi sehingga menimbulkan seperti ini. Selanjutnya ada formasi Keutapang yang tidak selaras di atas formasi Baung. Lalu formasi Seureula yang terletak selaras di atas formasi Keutapang. Dan terakhir ada formasi Julu yang terletak selaras di atas formasi Seureula. Selanjutnya ada potensi yang berada di cekungan Sumatera Utara. Sebenarnya ada beberapa
potensi, cuman saya mengambil salah satu dari beberapa contoh. Yang pertama adalah endapan batu bara prospek Indramakmur yang merupakan bagian dari formasi Julurayu yang berumur Pliocene akhir. Nah, endapan batu bara pada kawasan ini memiliki kalori yang rendah dengan nilai kurang dari 5.100 kalori per gram. Selanjutnya ada prospek batu gamping di Tamiang Hulu yang berasal dari formasi batu gamping Kaloy yang tersusun atas batu gamping yang dililingi batu serpih dan batu pasir berumur triasik yang mana merupakan bahan baku dari pembuatan semen. Selanjutnya ada endapan timbal prospek Pepelah dengan kadar timbal sebesar 1,8% yang berada pada mineral pembawa unsur timbal di urat-urat kuarsa yang mengisi bidang-bidang rekahan yang berasosiasi dengan formasi rampang berumur Oligocene akhir. Selanjutnya adalah endapan emas epithermal sulfidasi rendah prospek Miwah dengan mineralisasi emas yang terbentuk di sepanjang rekahan pada zona alterasi residu kuarsa dan silika alunit dengan prospek sistem epithermal sulfidasi rendah dengan kadar 0,9 gram per ton kadar emas. Dan 9.100.000 ton biji terreka, 9.900.000 ton biji terunjuk, dan 18 ton logam tertunjuk. Yang terakhir ada potensi shale gas pada cekungan dalam Tamiang dan Langkat yang terletak pada formasi Bapau. Batuan induk yang mencapai kematangan paling besar atau gas window terletak pada subcekungan dalam Tamiang dan terdiri sebagai dapur batuan shale gas yang mengontrol distribusi jendela gas dengan kadar RO lebih dari 1,3 di blok bagian utara. Baik, untuk cekungan dengan basement granitoid yang ada di Sumatera selanjutnya adalah cekungan Ombilin. Cekungan ini termasuk ke dalam cekungan intra pegunungan yang dibatasi oleh dua kenampakan, yakni jalur vulkanik plutonik dari Bukit Barisan dan juga zona sistem sesar Sumatera. Selanjutnya, menurut Mulyana tahun 2005, untuk evolusi tektonik dari cekungan Ombilin ini dibagi menjadi 4 event. Yang pertama pada umur awal Eosen sampai awal Oligosen, yang kedua Oligosen akhir sampai awal Miosen, yang ketiga awal Miosen sampai Miosen tengah, dan yang terakhir Miosen tengah tepatnya di bagian akhir sampai sekarang. Untuk basement dari cekungan Ombilin sendiri itu berumur dari Kapur sampai Trias, dari Trias sampai Kapur, dan terdiri dari formasi kuantan yang ada di dalamnya batuan marmer, sabak dan kuarsit, serta ada formasi tuhur dengan batuan berupa batu gamping dan pirit serta batuan granitik. Berikut adalah gambar yang menunjukkan lokasi dari cekungan Ombilin dengan dibatasi oleh dua kenampakan tadi. Selanjutnya, untuk cekungan Ombilin sendiri itu sebenarnya merupakan lembah yang tergenang atau drown valley yang dikontrol oleh pergangan dari serangkaian sesar geser dekstral pada umur pertengahan Paleogen. Untuk pembentukan atau tektonisme dari cekungan Ombilin sendiri itu merupakan bagian dari mekanisme utama adanya sesar geser oroklin Sunda akibat rotasi dari paparan Sunda yang searah dengan jarum jam sebagai respon dari adanya polisi India terhadap Eurasia. Dari evolusi tektonik tersebut akhirnya menghasilkan dua subcekungan dari cekungan Ombilin, yakni Talawi dan juga Sinamar, seperti yang bisa dilihat pada gambar yang terletak di barat daya serta di tenggara dari cekungan Ombilin. Selanjutnya adalah stratigrafi dari cekungan Ombilin Sumatera Barat. Untuk proses stratigrafinya sendiri terbagi ke dalam dua fase tektonostratigrafi. Yang pertama adalah synrift dengan umur Pratesia sampai Oligosen awal, dan yang kedua adalah postrift yang berumur Oligosen akhir sampai Miosen awal. Pada fase synrift, kita tahu bahwa ada proses pengangkatan batuan dasar, yakni dari formasi silungkang yang berupa batuan gamping kristalin. Kemudian ada juga dari formasi kuantan berupa batuan metasedimen. Nah, dari kedua formasi tersebut akhirnya menghasilkan sesar normal dengan tren berarah barat timur. Kemudian ada juga fase tektonik ekstensional dari fase synrift ini yang membentuk morfologi berupa gawir sesar. Kemudian pada fase postrift terjadi proses breakup yang mempengaruhi tektonik regional, sehingga adanya gerakan yang lebih dominan berupa sesar mendatar dan normal sepanjang barat laut Tenggara. Selain itu juga terjadi proses sedimentasi dengan cara multidirectional transport. Dan pada fase postrift ini juga
terdapat proses transgresif yang terjadi pada umur awal neogen. Secara umum, cekungan ombilin ini memiliki model fasies fluviatil seperti kipas aluvial dan juga braided system, yang terwakilkan atau diketahui dari adanya formasi berani. Kemudian, kita lanjut untuk potensi dari cekungan ombilin. Potensi yang pertama berdasarkan data radioaktif serta kadar uranium menunjukkan adanya potensi mineralisasi uranium yang pertama bertipe batu pasir, tepatnya pada satuan konglomerat formasi berani, dan juga tipe urat pada satuan kuarsit formasi kuantan. Untuk sumber uranium sendiri itu diperkirakan berasal dari terobosan granit yang berumur kapur sampai trias di sekitar cekungan ombilin. Kemudian adanya material karbon dan pirit pada batu pasir formasi berani berperan sebagai presipitan. Potensi yang kedua yakni adanya mineralisasi tembaga atau Cu pada granitoid di daerah Suit Air Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kandungan unsur tanah jarang yang ada pada daerah Suit Air bersifat immobile, sehingga selama proses terjadi mineralisasi tembaga atau Cu. Untuk karakteristik dari granitoid yang ada di daerah Suit Air ini termasuk dalam tipe I, yang berarti bahwa berasal dari peleburan kerak yang berasimilasi dengan batuan kaya akan alumina. Cukup sekian dari cekungan ombilin. Selanjutnya terdapat cekungan Sumatera Selatan yang terdiri dari subbasin of Graben berumur tertier yang diisi oleh batuan mixed tertigenous, vulkaniklastik, dan karbonat yang secara tidak selaras mereka menindih batuan sedimen, metamorf, dan beku yang berumur pre-tersier. Cekungan ini umumnya dibagi menjadi 3 subbasin, yaitu subbasin Jambi, subbasin Palembang Tengah, dan juga subbasin Lematang atau juga disebut subbasin Palembang Selatan. Untuk stratigrafi, cekungan Sumatera Selatan disusun oleh beberapa formasi, yaitu mulai dari dasarnya adalah basement granitoid, kemudian terisi oleh formasi lahat, kemudian formasi lemat, kemudian ada formasi talang akar dan batu raja serta Palembang bawah yang menjadi dengan formasi telisa, dan kemudian ditindih langsung oleh middle Palembang dan upper Palembang. Untuk tahapan tektonostratigrafi cekungan ini terbagi 4, yaitu yang pertama ada synrift, pre-rift terlebih dahulu pada 54-30 juta tahun yang lalu, kemudian ada synrift 40-29 juta tahun yang lalu, dan post-rift sekitar 29-5 juta tahun yang lalu, dan synorganic atau tahap inversi yang dimulai 5 juta tahun yang lalu sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian untuk stratigrafi lanjutannya, di sini ada sebuah modifikasi oleh Premonowati yang membagi rinci untuk kelompok Palembang menjadi ada formasi air benakat, formasi Morainem, dan juga formasi Kasai. Untuk potensi sendiri, cekungan Sumatera Selatan terdapat 2 formasi yang menjadi point of interest, yaitu formasi talang akar di mana batuan hidrokarbon yang telah terbukti ada di sini, dan formasi ini mengandung shell yang dominan di atasnya dengan beberapa yang terlibat batu pasir. Dan juga telah dilakukan penelitian dan diketahui bahwa tipe korogen dari hidrokarbon yang ada di sini masuk dalam tipe 2 dan 3. Kemudian ada formasi Morainem yang mengandung batu bara dengan tingkat batu bara lignit bernilai kalori sekitar 5.577 kalori per gram sampai 5.845 kalori per gram dengan kandungan sulfur 0,15 sampai 0,19%. Dan batu bara ini cocok dan aman digunakan sebagai steam coal untuk pembangkit listrik. Dan berikut adalah beberapa daftar pustaka yang telah kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam perbuatan. Terima kasih.